Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanatan tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhotanahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan naro ma'ad dakhilin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliko wal khotami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, Al-Mukarramah, ibunya Safatul Ummah, sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai ketua umum organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Gulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasriful Adib Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun, Bapak Muhammad Subhi Ajalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqah Siddiqiyah Indonesia, juga Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap pengurus organisasi otonom di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat wassalam kunjungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul udma, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Beliau rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang sudah membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi
syakuro, hamba-hamba yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam pertemuan kali ini sedikit menyampaikan tentang pengaruh bahwa syaitan memasukkan pengaruh syirik kepada manusia, bahwa syaitan memasukkan pengaruh syirik kepada manusia. Salah satu di antara pengaruh yang dilakukan oleh syaitan memasukkan pengaruh syirik kepada manusia itu di antaranya melalui jalur anak. Dan masih banyak yang lainnya, akan tetapi di sini hanya menyampaikan pengaruh syirik kepada manusia yang dilakukan oleh syaitan melalui jalur anak. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabiullah Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Imran, disebut istofa. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrona wa alal Imrona alal alamin. Surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Imrona. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrona alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan memilih Nuh dan memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imron atas manusia seluruh alam. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh adalah satu nabi yang dipuji oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur. Dalam surat Al-Isra, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba yang bersyukur. Di dalam hadis Nabi diterangkan jumlah Nabi ada 124.000 Nabi, akan tetapi yang mendapat titel Abdan Syakuro hanya 2 Nabi. Satu Nabiullah Nuh alaihissalam, 2 Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Sebab manusia di dunia ini yang bersyukur hanya sedikit sekali. Manusia di dunia ini yang bersyukur hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakuro. Surat As-Saba ayat 13. Sedikit hambaku yang bersyukur. Di dunia ini yang bersyukur kepada Allah Ta'ala jumlahnya hanya sedikit.
yang banyak adalah yang kufur. Jadi Nabi Nuh adalah salah seorang nabi yang mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah, yakni Nabi Nuh mendapat titel Istofa. Jadi Nabiullah Nuh ini mendapatkan titel dari Allah, titelnya Istofa, dan dipuji oleh Tuhan dengan pujian abd dan syakuro. Suatu waktu pada zaman Nabi Nuh, dunia diadakan pembersihan total terhadap manusia yang ingkar kepada Allah. Dengan adanya banjir besar selama 6 bulan. Oleh karena dari besarnya air pada waktu itu, maka seluruh dunia pada waktu itu tidak ada satupun bukit yang tampak ujungnya. Sampai gunung Himalaya pun waktu itu tidak tampak. Jadi pada waktu itu adalah pendinginan yang sempurna. Dan apabila pada waktu itu manusia yang ada di dunia hanyalah manusia yang berada di atas perahunya Nabi Nuh saja, adapun manusia lainnya sudah habis total kena pembersihan. Dan ini adalah pembersihan yang kedua. Jadi ini adalah pembersihan yang kedua pada zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Adapun pembersihan yang pertama ialah sebelum Adam turun ke dunia. Sebelum Adam turun ke dunia, di dunia sudah banyak manusia, sudah berkembang manusia yang banyak. Oleh karena manusia-manusia tersebut ingkar, maka manusia-manusia tersebut disapu bersih. Kemudian setelah itu Adam turun untuk menggantikan manusia yang dihancurkan tadi. Setelah keturunan dari Adam berkembang di dunia ini sampai pada zamannya Nabiullah Nuh, kemudian pada zamannya Nabi Nuh berkembang lagi keingkaran, kezaliman, kefasikan. Dan ketika itu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Akan tetapi umatnya yang didakwai oleh Nabi Nuh pada waktu itu tidak bertambah banyak. Tidak bertambah banyak yang mengikuti Nabi Nuh, akan tetapi tambah lari dari Nabi Nuh. Dalam Al-Quran diterangkan, Qala Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa naharon falam yajiduhum du'ail illa firoron. Berkata Nuh, Tuhan, saya berdakwah kepada kaumku pada waktu siang dan malam, akan tetapi tidak ada tambahnya kaum-kaumku itu kecuali bertambah lari. Jadi dakwahnya Nabiullah Nuh
tidak hanya pada waktu siang saja, akan tetapi pada waktu siang dan malam, dan hal tersebut ditempuh selama 950 tahun. Akan tetapi tidak bertambah-tambah orang yang mengikuti Nabi Nuh, yang ada bertambah lari dari Nabi Nuh. Jadi kalau ada kaum Nabi Nuh yang bergerombol-gerombol, lalu ketika didatangi oleh Nabi Nuh, mereka berkata, apa perkataan mereka? Itu juru rewel datang. Jadi Nabi Nuh dikata juru rewel. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Sarung yang dipakainya dibalik, dikemulkan ke kepalanya. Lalu apa yang kelihatan? Pantatnya meledih, diperlihatkan. Begitulah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Nabiullah Nuh alaihissalam dipelidisi pantat oleh umatnya, padahal Nabi. Nabi Nuh itu adalah kekasihnya Tuhan. Kalau orang sekarang didakwai, maka tidak ada yang sampai telanjang seperti itu. Paling-paling hanya marah-marah, paling-paling hanya cemberut. Ini kalau zaman sekarang. Ya ada. Pada zaman sekarang ada orang dakwah kemudian mencaci maki, mengolok-olok, tidak ada. Itu zaman Nabiullah Nuh, sarunge dikemulno nangone kepala, mledis ketok boko. Oh, seandainya sekarang terjadi seperti itu, Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nuh alaihissalam, mereka sampai telanjang segala. Ini sudah menjadi tradisi pada zaman itu. Berjalan sampai waktu 950 tahun Nabiullah Nuh alaihissalam dakwah. Dan selama itu yang menyambut ajakan Nabi Nuh hanya 18 jodoh. Nabi Nuh sudah kesel, maka Nabi Nuh meminta kepada Allah Ta'ala, wa qalu nuhun rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayarun. Surat Nuh ayat 26. Dan berkata Nuh, Tuhan, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Jadi Nabi Nuh minta supaya orang-orang kafir di atas bumi ini tidak perlu disisakan lagi. Jadi pembersihan total. Lalu setelah itu selama 40 hari terus menerus hujan, pintu air langit dibuka, pintu air bumi dibuka, halaman-halaman rumah, dalam rumah, dapur dan lain sebagainya, semuanya keluar airnya. Jadi selama 40 hari langit sampai tidak kelihatan, yang hanya gelap gulita karena tebalnya mendung selama 40 hari 40 malam. Air dari pintu langit tumpah dan memancarkan air dari pintu bumi. Maka dalam waktu sebentar saja air sudah melaut.
Setelah air sudah sampai dada, maka orang-orang kafir ada yang memanjat atap rumah, ada juga yang memanjat pohon-pohon, ada yang naik ke atas gunung, akan tetapi terus saja dikejar oleh air. Di dalam tarikh diceritakan ada yang membawa anaknya naik ke gunung, setelah sampai di gunung dikejar terus oleh air, dan akhirnya air sampai di pusaran. Lalu anaknya dipanggulnya, tapi air terus mengejarnya. Maka akhirnya semua orang kafir tenggelam, tidak ada satupun yang tersisa. Ini adalah pembersihan yang kedua. Tapi sebelum itu juga sudah ada pembersihan, yakni sebelum Adam turun ke dunia. Dunia ini sudah ada banyak manusia, jadi Adam bukan manusia yang pertama, bukan manusia permulaan, tapi Adam itu turun setelah adanya pembersihan manusia-manusia yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabiullah Nuh alaihissalam mempunyai 4 anak laki-laki. Nabiullah Nuh alaihissalam mempunyai 4 anak laki-laki. Satu bernama Syam, nomor 2 bernama Ham, nomor 3 bernama Yafus, nomor 4 bernama Kan'an. Adapun 3, yakni Syam, Ham, dan Yafus, taat kepada Nabi Nuh. Diajak masuk perahu, mereka mau masuk. Sedangkan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an membandel, tidak mau masuk perahu. Dalam Al-Quran Nabi Nuh berkata kepada Kan'an, "Ya bunayya, irkab ma'ana." Surat Hud ayat 42. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, mari naik perahu dengan ayah. Akan tetapi Kan'an menjawab, tidak ayah, saya akan berenang ke gunung karena saya orang yang kuat. Memang pada waktu itu Kan'an itu orang yang kuat, tapi untuk menghadapi siksaan Allah, siapakah yang kuat? Lalu Kan'an berenang ke gunung dengan dilihat oleh Nabi Nuh dari kejauhan. Sedangkan pada waktu itu besarnya ombak seperti gunung. Jadi seperti gunung-gunung ombaknya itu. Diterangkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 42. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibalin. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibalin. Jadi pada waktu itu ombak yang ada besar, gunung-gunung. Begitu juga Kan'an pun dikepung oleh ombak yang seperti gunung. Jadi orang satu dikepung oleh ombak yang segunung-gunung. Memang
Kan'an adalah orang yang kuat. Pohon kelapa bisa dicabutnya oleh Kan'an. Akan tetapi Kan'an tidak mampu menghadapi ombak yang begitu besarnya. Dan akhirnya Kan'an tenggelam, dihantam oleh ombak yang besar. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 43 diterangkan, fakana minal mughrokin, maka jadilah anak itu Kan'an termasuk orang-orang yang tenggelam. Jadi pada waktu itu seluruh orang-orang kafir, besar kecil tua muda, semuanya mati tenggelam. Begitu juga seluruh bangunan roboh. Sampai-sampai pada waktu itu orang yang tidak bisa melihat besarnya gelombang. Itulah yang terjadi pada zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang dipuji oleh Allah dengan pujian abd dan syakuroh. Juga seorang nabi yang mendapat gelar istofa. Akan tetapi di saat Nabi Nuh mengetahui Kan'an sudah mati dihantam oleh ombak, yang mayatnya kelihatan terapung bersama orang-orang kafir, Nabi Nuh menangis. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Surat Hud. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya dan berkata, ya Tuhan, sesungguhnya Kan'an itu adalah anak saya dari keluarga saya, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar dan Engkau maha adil seadil-adilnya. Bagaimana kata Allah? Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan keluargamu, dia tidak beramal soleh, maka janganlah kamu memohon akan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu akan hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu Nuh, jangan sampai kamu ikut orang-orang yang jahil. Jadi di saat Nabi Nuh mengetahui Kan'an sudah mati, maka Nabi Nuh menangis dan usul kepada Tuhan, ya Tuhan, Kan'an itu anakku dari keluargaku. Akan tetapi bagaimana jawabannya Tuhan? Nuh, dia itu bukan keluargamu, sebab dia tidak beramal soleh. Janganlah kamu memohon akan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu akan hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu, Nuh, jangan sampai kamu ikut orang-orang yang jahil. Begitu Nabi Nuh ditegur oleh Allah secara keras, maka setelah itu 40 tahun Nabi Nuh tidak berani jengengek mukanya ke atas. Jadi begitulah kerasnya peringatan Tuhan kepada Nabi Nuh. Jadi jengengek mukanya ke atas itu tidak berani Nabi Nuh selama 40 tahun. Memang
Kan'an itu adalah anaknya Nabi Nuh dari segi darah, dari segi nasab, dari segi keturunan. Akan tetapi berhubung Kan'an tidak beramal soleh, maka jawaban Tuhan, laisa min ahlika. Kan'an itu bukan keluargamu. Jadi yang menjadi garis anak soleh itulah yang menjadi garis manakah yang termasuk keluarga, manakah yang bukan termasuk keluarga. Jadi yang mau beramal soleh itulah yang termasuk keluarga, yang tidak beramal soleh bukan termasuk keluarga. Jadi jelas kita bisa memahami bahwa keluarga itu ada dua macam, yaitu satu ada keluarga sebab, dua ada keluarga nasab. Keluarga nasab adalah keluarga karena pertalian darah, dan keluarga sebab adalah keluarga disebabkan mengikuti jejaknya nabi-nabi. Dan rupanya Tuhan mementingkan keluarga sebab. Orang yang mengikuti jejaknya Fir'aun, meskipun orang tersebut bukan keluarganya Fir'aun dari segi nasab, akan tetapi kalau orang itu mengikuti fahamnya Fir'aun, mengikuti ideologinya Fir'aun, mengikuti keyakinannya Fir'aun, maka orang tersebut termasuk keluarganya Fir'aun. Itulah yang disebut dalam Al-Quran Ali Fir'aun. Umatnya Nabi Nuh meskipun dari segi nasab bukan keturunan Nabi Nuh, tapi karena mengikuti Nabi Nuh maka disebut keluarganya Nabi Nuh. Meskipun putranya Nabi Nuh dari segi darah, akan tetapi kalau tidak beramal soleh maka sudah keluar dari garis keluarga Nabi. Jadi amal soleh itulah yang menjadi garis demarkasi antara keluarga Nabi dan di luar keluarga Nabi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita ini membaca sholawat, kalau kita ini membaca sholawat, kalau membaca sholawat wa ala alihi artinya rahmat dan salam mudah-mudahan tetap atas keluarga Nabi. Maka setiap hari sudah termasuk mendapat rahmat dan salam, sebab termasuk keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, Ali Muhammadin kulla taqiyin
Ali Muhammadin kulla taqiyin, keluarganya Muhammad itu segala orang yang takwa. Kalau kita mengaku keluarganya Nabi Muhammad, asal kita bertakwa, maka pengakuan kita itu tidak salah. Kalau kita bilang pada orang-orang saya ini dari keluarga Nabi Muhammad, maka orang-orang itu mungkin akan salah paham dan salah pengertian, karena kita bukan keluarga Nabi ngaku sebagai keluarga Nabi. Tapi di dalam hadis ini disebutkan Ali Muhammadin kulla taqiyin, keluarganya Muhammad itu segala orang yang takwa. Jadi semua orang yang bertakwa itu adalah keluarga Nabi. Ali Muhammadin kulla taqiyin. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Nuh alaihissalam ditegur oleh Allah dengan teguran yang keras. Kan'an itu bukan keluarga karena dia tidak beramal soleh. Begitu juga sampai istrinya Nabi Nuh sendiri pun menjadi kafir. Istrinya Nabi Lut juga menjadi kafir, yang akhirnya kedua-duanya masih masuk neraka. Padahal kedua-duanya itu adalah istrinya Nabi. Hal ini bisa kalian lihat di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat nomor 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imro'ata Nuhin wa imro'ata Lutin kanatan tahta abdaini min ibadina sholihain wa akhotahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa iladhulan naro ma'ad dakhilin. Surat At-Tahrim ayat nomor 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini ada di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 10. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imro'atan Nuh wa imro'atan Lutin kanatan tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan naro ma'ad dakhili. Ini istrinya Nabi. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitu juga sampai
Mengapa Nabi Nuh begitu melihat manusia ratusan ribu orang kafir yang tenggelam, yang mayatnya terapung-apung di atas air, tapi yang ditangisinya itu hanya anaknya saja, yakni Kan'an. Mengapa Nabi Nuh tidak menangisi begitu melihat mayatnya orang-orang kafir yang begitu banyaknya, tapi hanya menangisi Kan'an saja? Coba hal ini kita angen-angen. Padahal ini seorang nabi, terhadap anaknya masih seperti itu. Makanya anak dijadikan pintu masuk oleh syaitan untuk memasukkan syirik kepada diri manusia. Jadi Nabi saja masih memberatkan anaknya. Padahal pada waktu itu Nabi Nuh juga melihat mayatnya orang-orang kafir yang begitu banyaknya. Tapi mayat orang kafir yang ribuan itu tidak menjadi perhatian Nabi Nuh. Yang menjadi perhatian Nabi Nuh hanyalah Kan'an putranya sendiri saja. Begitu juga dengan kita. Terkadang kalau anaknya ada yang masalah, maka tidak dipikir-pikir salah benarnya anak, langsung saja anaknya dibelanya. Maka iblis mengetahui disinilah pintu masuk yang terbuka untuk memasukkan syirik kepada diri manusia. Makanya kebanyakan manusia itu jatuh pada syirik disebabkan oleh anak. Nabi Nuh ditegur oleh Tuhan. Fala tas'alni ma laisa bihi ilmun ini aiduka antakuna minal jahili. Maka janganlah kamu meminta kepadaku akan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui hakikatnya. Jadi Nuh, saya memberi peringatan kepada kamu, janganlah kamu ikut-ikut menjadi orang-orang yang tidak berpengetahuan, jahil. Ketika Nabi Nuh sudah mengetahui kalau Kan'an itu bukan termasuk keluarganya, maka Nabi Nuh berkata pada Tuhan, "Qala Rabbi ini a'udzubika an as'alaka laisa li bihi ilmun illa taghfirli wa tarhamni." Berkata Nabi Nuh, "Ya Tuhan, sesungguhnya saya minta perlindungan kepadamu. Jangan sampai saya memohon akan sesuatu yang saya tidak tahu hakikatnya, dan saya minta ampun atas kekeliruan saya." Jadi Nabi Nuh hanya berkata Kan'an itu anak saya, begitu saja. Maka sudah ditegur oleh Tuhan, kamu itu salah. Kan'an itu bukan anakmu sebab dia tidak beramal soleh. Kemudian bagaimanakah dengan kita kalau kita mempunyai anak yang tidak beramal soleh? Kalau mengingat hal ini, kita mesti harus berpikir lebih panjang sehubungan dengan anak-anak kita. Kita harus punya perhatian terhadap anak kita. Jangan sampai kita ini mempunyai anak-anak yang tidak beramal soleh. Bapak Ibu yang kami muliakan,
Sekilas apa yang kami sampaikan semoga membawa pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.